Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandi Hendar Sahnur. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2023. Jurusan Pendidikan Matematika di LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 3 Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semangat nih. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, dalam sakit. Untuk agar kita pembelajaran kita lancar hari ini, maka silakan untuk murid membaca doa dalam hati aja ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan masuk ke materi bilangan bulat dengan submateri bilangan bulat positif dan negatif. Oke, kita mulai. Ini ada beberapa menu. Yang pertama persepsi. Isinya nanti bisa dilihat ya, apa sih fungsinya bilangan bulat, manfaatnya bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti siap disikat dulu. Bilangan bulat tidak terpisahkan dari setiap aspek kehidupan masyarakat. Sangat penting untuk kita pahami dan pelajari. Banyak sekali contoh dan manfaat dari bilangan bulat yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menghitung uang, kegiatan jual beli, mengetahui perbedaan suhu, mengukur kedalaman laut, ketinggian laut, mengetahui perbedaan waktu antar kota atau negara, dan untuk persekolah soal-soal SPM bawahnya tertulis. Jadi ya, saya lihat itu ada gambar apa ini? Ini namanya apa? Ada yang tahu kan? Nomor apa sih? Termo. Gunanya untuk apa? Mengukur suhu, boleh suhu tubuh, suhu ruangan, itu bukan termo. Lihat, ada angka 0, ada 10, 20, semakin ke atas dia angkanya semakin besar. Jadi nilainya semakin besar. Semakin ke bawah nilainya semakin kecil. Itu ada negatif 10, negatif 20, negatif 40. Itu. Atau bisa disebut juga dengan min 10, min 20. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu membaca dan menuliskan bilangan bulat dengan tepat dan percaya diri. Jadi kamu nanti tujuannya belajar pasti ada tujuan. Bilang 2 bilangan bulat atau lebih dengan tepat. Jangan dulu. Ini ada video pembelajaran. Disimak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mas Fitrozi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, ada beberapa bagian
sehingga ini saya pecah menjadi beberapa part yang dua atau tiga. Di kesempatan kali ini hanya bagian yang pertama. Nah, materi ini ditujukan untuk siapa? Siapa saja yang telah belajar yang akan atau yang sedang belajar bulan-bulan, bisa SD, bisa SMP, ya, karena hampir sama. Oke. Di bagian yang pertama ini yang akan kita pelajari apa? Yang pertama yaitu apa itu bulan-bulan, ya, ada tiga. Apa itu bulan-bulan? Yang kedua membandingkan, yang ketiga mengumpulkan. Nah, jadi materinya ada tiga, tapi apa saja? Jalan-jalan ke Bulan-bulan. kota Surabaya yang tentunya adalah Denpasar atau di Bali, ya. Ketika kalian pernah ke Surabaya Bali, maka akan mendapatkan suatu perbedaan waktu. Ketika kalian di Surabaya itu pukul 7, bagaimana? Nah, sekarang kita akan pergi ke sebuah negara Arab Saudi, sama di Indonesia atau di Surabaya, berarti di Surabaya. Ketika di Arab Saudi itu pukul 3 pagi, di Surabaya itu sudah pukul 7 pagi. Jadi lebih duluan Surabaya daripada Arab Saudi. Berapa selisihnya? Berapa jam? Ya, selisihnya adalah 8 jam. Ya, jadi kalau misalkan di Mekah sana, kalau saudara kita sedang pergi haji, terus telepon-teleponan, di sana masih jam 8. Ternyata di Surabaya atau di Jakarta itu sudah pukul 12 malam. Selisihnya 4 jam. Nah, pertanyaannya kenapa ada perbedaan waktu? Terus waktunya kok kenapa selisihnya 4 jam? Ya, bukan 1 jam saja. Nah, kita akan lihat itu terjadi karena adanya berdasarkan GMT, Greenwich Mean Time. Jadi ada pembagian zona waktu, ya, di dunia ini. Kalau kita lihat di sebuah peta dunia. Ini ada peta dunia. Ini Kalau yang garis ini kan namanya garis bujur ya. kemudian Kalau yang ke sini namanya garis bintang. Ini ada garis bujur. Ini Greenwich. Ini merupakan Greenwich Mean Time, ya. Jadi di sini hitungnya 0. Inggris sana, ya. Jadi ya, saya ini pusatnya di mall ini. Saya makin kesini makin Algeria, Prancis, apalagi ini. Sudah Kingdom, ya, semuanya ini patokannya di 0. Kemudian kalau Indonesia itu jam 8, jadi jam 8 pagi. Itu selisihnya. Jadi yang membedakan waktu itu tadi kemudian Kalau di Inggris sana, garis bujur di di Indonesia. dunia. Kalau Arab Saudi, Arab Saudi itu Nah, kan patokannya di sini 0. Nah, jadi semakin ke kanan makin jamnya bertambah. 4 jam. Makanya tadi selisihnya adalah 4 jam. Ketika di Surabaya pukul 7, maka di Arab Saudi sana pukul 3 pagi. Jam Selisihnya 4 3 jam. di Indonesia ya. Kayak gitu, ya. Ketika di Inggris sana itu pukul 12.00, maka Indonesia pukul 7 pagi. Jadi ada perbedaan waktu, ada pembagian zona waktu seperti itu. Oke, sekarang kita perhatikan, jadi ada pembagian zona waktu di atas ini. Ya, jadi kalau Inggris, ya, UK, United Kingdom itu 0, dan kalau Indonesia kan plus 7 dan seterusnya. Ini kalau kita amati, ini merupakan apa? Ini ternyata adalah garis bilangan, ya, seperti apa yang kita pelajari waktu kelas 4 SD dulu. Nah, ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini merupakan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu kalau kita gambarkan ini, jadi bukan positif, kalau misalnya yang besar. Angka-angka positif dihilangkan, lambang jadi angka biasa saja. 1, 2, 3. Kemudian kalau ke kiri maka dia itu semakin kecil. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini disebut dengan bilangan bulan. Sama seperti halnya tadi zona waktu. Jadi selisih Surabaya, ya, selisih Jawa Timur dengan Bali itu 1 jam, ya, bukan setengah jam tapi 1 jam. Jadi perbedaannya itu tidak koma, ya, tapi langsung bulan 1 jam. Dengan Papua selisihnya 2 jam dan seperti itu, 3 bulan. Ini anggota-anggota bulan-bulan ada 1, 2, 3 dan seterusnya, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana
Jadi bilangan bulat itu tidak ada desimal atau pecahan, makanya disebut bilangan bulat. Seperti pilih. Netral ya, jadi nggak positif dan juga nggak negatif, dia berdiri sendiri, yang nol itu netral. Nah, berdasarkan tadi garis bilangan itu kita peroleh bahwa semakin ke kanan maka nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya semakin kecil, ya kan? Ke kanan ini 5,78 dan seterusnya, kalau ke kiri semakin kecil. Kemudian bilangan yang ada di sebelah kanannya itu pasti lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kirinya. Semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Contoh di sini angka 3 dan 4 besar mana? Besar 4 ya, karena 4 ada di sebelah kanan, 3 di sebelah kiri. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada di sebelah kanannya maka semakin besar. Kalau Mi 3 dengan 0 besar mana? Besar 0. Kenapa? Karena 0 ada di sebelah kanan kita, ada di sebelah kanannya Mi 3. Mi 3-nya di sebelah kiri, berarti ini lebih kecil. Gitu ya. Kalau min 7 dengan min 1, ya lebih besar min 1, karena min 1 ada di sebelah kanannya min 7 atau negatif 7 ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar lagi ke bahasan lebih besar, lebih kecil. Jadi namanya kayak gini ya. Ini dari kelas 3 SD Di ada sebelah ya. kiri ini dibaca lebih besar dari atau lebih Ya, sampai bertemu lagi sedangkan lebih yang besar ini lebih dibaca kecil. lebih kecil dari atau kurang dari. Di buku-buku itu seringkali dijelaskan lebih dari, lebih besar dari, dan lebih kecil dari. Nah, seharusnya itu adalah lebih dari dan kurang dari. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan biasanya pakai yang atas lebih besar dari dan lebih kecil dari. Tapi kalau sebetulnya itu pakai lebih dari dan kurang dari. Jadi nanti kalian biar itu ketika ada dua istilah ini. Nah, untuk memudahkan mana yang lebih besar mana lebih kecil. Kalau lebih besar itu kalau kita tambahkan ini kan, jadi gambarnya itu kita tadi ke kiri. Sedangkan untuk yang di sini kalau saya pakai strap maka menjadi buka, makanya kurang atau kecil, kecil. Ya, jadi kalau kita tambahkan jadi B besar lagi atau lebih besar dari 6 sama 8 lebih apa ya? 6 lebih kecil dari 8. Kalau 9 Iya, itu 6 lebih kecil dari 9 lebih besar. Tidak bisa ya. Bentar sini. Ada 9 dengan 2, 9 itu lebih apa? Lebih kecil atau lebih besar? 9 itu lebih besar. 2 itu apa? Tadi 9. 2 lebih apa dari 1? Lebih besar. 3 lebih kecil. 0 terus negatif 4 dan 1 lebih kecil. 7 dengan negatif 2. 5 negatif 5 dengan negatif 2. Yang ini lebih besar karena 0 sebelah kanan dari negatif 4. Yang terakhir negatif. Banyak jawabannya ya betul semua tuh. Jadi kalian sudah paham antara perbandingan negatif dengan positif. Sekarang cara mengurutkan 3 sampai terdingin. Ini sebelum pasir sudah 45 derajat Celcius. kalau diurutkan Ada juga yang sudah yang mana dulu? tutup. Dari yang terkecil mana dulu? Betul, negatif 5. Terus 15, selanjutnya 40. Ya, betul, depan. Negatif 9 titik-titik 4. Apakah tambah? Apakah lebih besar? Atau lebih kecil atau sama dengan? Ada yang berapa? So, ke depan. Nah, iya. Jawabannya yang mana? Nah. Oke, jawabannya benar. Ini tepuk tangan.
Terima kasih ya. Jangan takut salah nggak apa. Ini namanya PowerPoint interaktif, jadi kamu bisa ikut andil. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Ada yang mau nyoba? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, cari dulu yang negatif ada. Ada yang berhitung dari yang terkecil. So, ada yang ke depan? Ayo, nggak apa-apa. Yang mana? Yuk. Salsa, ayo mau ke depan. Nah, Rahmi, silakan. Jawabannya yang mana? Oke, lihat jawabannya dulu. Iya, bagus. Nah, sudah. Terima kasih yang kasih ya. Enggak susah. Bagaimana kalau jawabannya A? Otomatis dia salah. Sulit. Kalau C gimana? C juga salah. Karena jawaban yang benar itu negatif 12, 4, lalu 20. Sama, dia juga salah. Ini baru benar. Oke, terima kasih. Kembali ke nah, untuk selanjutnya kalian tolong buat kelompok 5 kelompok ya. Jadi Bapak bagikan LKS-nya mulai dari sekarang. Silakan untuk kelompok dulu. Dibaca dulu beritanya ya. Ya, kalau ada kesulitan kalian bisa bertanya ke Bapak. So, ditulis dulu anggotanya siapa, diisi. Nah, ini tulis. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang itu kelompok 4, ini kelompok 5. Oke, terima kasih. Oh iya, kelompok 5 anggotanya siapa saja?
Mana yang lebih? Hati-hati, itu pertanyaan di batang ya. Ya, mana yang lebih besar? P apa ya? Nih, ini di batang. P itu bulat kok. P bulat nih. Jadi badannya. Ya, baik-baik soalnya pahami ya. Sekarang nomor 2. Apa pertanyaannya nomor 2? Jadi P positif, R negatif, otomatis positif lebih besar dari negatif. Boleh. Nomor 2. Coba deh. Pak Tono dan Pak Tony adalah peternak bebek di desanya. Saat musim panen, Pak Tono berhasil memanen 134.720 ekor bebek. Sedangkan Pak Tony berhasil memanen bebek sebanyak dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri, setiap jawaban benar diberi nilai 4, salah diberi nilai negatif 1, dan tidak menjawab diberi nilai 0. Dari 40 soal yang diberikan, berarti berhasil menjawab 30. Oh ya. Terus yang salah 6 soal, sisanya tidak ia jawab. Berapakah soal total yang diperoleh oleh Wati? Tadi yang benar berapa? 30. Kalau benar dikali berapa? Ya, berarti 30 kali. Terus yang salahnya 6. 6 dikali negatif 1. Kalau positif kali negatif negatif. Berarti negatif 6. Berarti 4 kali 30 dikurangi 6. Positif. Jadi ini 120.
Oke, sudah semuanya? Terima kasih. Nanti ada perwakilan teman kalian menampilkan hasilnya di depan. Untuk nomor 1, silakan dari kelompok 3. Ya. Harus berani coba. Ditulis di depan. Perhatikan soal dipahami ya. Kalau soal cerita itu tong baca atau nggak sama-sama. P itu bilangan bulat positif dengan nilainya 7. P sama dengan 7. R bilangan bulat negatif, berarti R sama dengan berapa? Nah, oke. Jawabannya P ya. Karena P adalah lebih besar dari bilangan positif, betul. Karena P itu bilangan positif, jadi posisinya lebih besar dari ini. Udah satu aja dulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Silakan tepuk tangan untuk temannya. Iya. Jadi jawabannya P ya, betul semua? Oh, lanjut nomor 2, kelompok 1. Nah, udah mau ke depan, silakan. Perwakilan temannya. Oke, sama Pak Yudi Sugila. Silakan. Jangan takut salah. Kalau yang namanya belajar itu wajar. Salah juga tidak apa-apa. Ya. Jawabannya Pak Tony betul tidak Pak? Karena dia jumlah memanen bebeknya lebih banyak. Jadi bilangan bulat itu ada sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalian tidak menyadari. Ya, betul. Terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk Yudi Sugila. Yang terakhir, kelompok 2. 1. Ceweknya atau tangan gitu lah, pengen lihat cewek. Soal nomor 3. Jadi soal yang benarnya ada berapa? Ada 3. Dikalikan, jika jawabannya benar dikali 4. Jika salah 6 dikali negatif 1 atau negatif 6. Baru dikurangkan. Jawaban yang benar dikurangkan dengan jawaban yang salah. Oke, terima kasih. Ya, betul tidak? Betul. Oke, terima kasih Neng Sasa. Sekarang kembali. Tepuk tangannya mana? Iya. Sampai sini paham ya? Oke. Bisa kembali ke kursinya masing-masing. Kita hiburan dulu ya, biar nggak stres. Sok duduk lagi di tempat masing-masingnya.
Siap. Nama gini dulu tak? Ayo Nora. Lalu sini. Lalu gini. Ya, siap. Lihat filmnya. Saya. Oke, terima kasih. Biar berarti warna tapi dengan cepat. Saat ada yang mau ke depan, kuning, hijau, ungu gitu ya. Tapi jangan katanya yang disebutkan, hanya warnanya saja. Ada yang mau nyoba ke depan? Berarti kamu itu konsentrasinya tingkat tinggi, bisa anak jawab musuh. Oh, ada yang mau nyoba? Hadir ke depan Dit. So, apa-apa. Ayo, siap. Ini warna coklat ya. Ayo, nggak apa-apa ke depan. So, nyoba satu orang nggak mau. So, Bismillahirrahmanirrahim. So, dengarkan dulu. Kuning, hijau, ungu, biru, merah, coklat, hijau, kuning, biru, ungu, merah. Iya bener, rada ngarandek. Aduh, sini salah. Hampir-hampiran itu bilangnya hitam terakhir, padahal itu warna merah. Kita lanjut ke kali ini itu bilangan bulan. Nanti kita lihat rangkumannya di sini. Rangkumannya bilang atau bilangan utuh adalah bilangan yang tidak berupa bilangan desimal atau berupa bentuk pecahan. Bilangan bulat terdiri dari dua, bulat positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bulat negatif 1 sampai seterusnya. Nah, pada garis bilangan semakin ke kanan nilainya semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri semakin kecil. Bilangan yang sebelah kanan nilainya lebih besar dari yang sebelah kiri. Begitu juga sebaliknya, yang sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Oke, itu ya. Pahami, tetapi jangan sampai lupa. Tetap belajar di rumah ya. Terima kasih. Ini SMA dulu. Suka terharu mendengarnya. Terima kasih. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Doa. Terima kasih. Pulang mari kita baca doa di dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih.